terpercaya. Kejaksaan usut pembangunan kantor Dinas Pendidikan. Harga beras komersil Bulog naik. BI dan TNI Angkatan Laut edarkan rupiah ke daerah 3T. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Kota Sorong, Papua Barat Daya dengan menangkap 4 orang kurir di area Pelabuhan Laut Sorong. Dari 4 orang tersebut, polisi mengamankan barang bukti seberat 3.106 gram narkotika jenis ganja. 3 tersangka yang berhasil ditangkap di area Pelabuhan Sorong saat tiba dengan kapal dari Jayapura, Papua. Dari salah satu tersangka, polisi amankan barang bukti yang sudah dikemas dalam coolbox berwarna putih, yang beratnya mencapai 3,4 kg narkotika, yang diperkirakan bernilai 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Sementara itu, pada tempat terpisah, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota dan Sat Narkoba Polda Papua Barat Daya mengamankan 1 tersangka yang berperan sebagai pembeli dan pengedar dengan barang bukti narkotika jenis ganja, uang tunai, dan handphone. Jadi memang jalur masuk narkoba di Kota Sorong selama saya di sini memang rata-rata melalui kapal. Ya. Ada beberapa yang melalui pesawat, namun yang melalui kapal dan pesawat ini kita melaksanakan koordinasi dengan otoritas terkait, ya, baik dari bandara maupun dari pelabuhan. Kita melaksanakan pemeriksaan secara acak juga, ya, kepada penumpang yang mungkin dicurigai. Mengingat jalur laut merupakan jalur masuknya narkoba yang cukup tinggi di Kota Sorong, maka polisi saat ini tengah meningkatkan pengawasan dan koordinasi bersama otoritas terkait dan rutin melakukan pengawasan ketat terhadap penumpang yang turun di Pelabuhan Sorong. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan Kota Sorong yang mangkrak masuk dalam telaah penyidik Kejaksaan Negeri Sorong. Setelah mendapatkan aduan terkait pembangunan gedung kantor baru Dinas Pendidikan Kota Sorong yang berlokasi di distrik Sorong Barat menghabiskan anggaran 7,6 miliar mangkrak, Kejaksaan Negeri Sorong lakukan telaah. Melalui telaah ini akan dilihat apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidaknya. Jika memang ada, maka akan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ya, kalau dilakukan telahan, nanti kita lihat apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, dugaan ada peristiwa pidana, baru kita tindak lanjut ke tahap selanjutnya, itu tahap penyidikan, untuk lebih mendalami kegiatan-kegiatan tersebut. Itu seperti itu. Diharapkan semua pihak dapat mendukung kejaksaan dalam proses penegakan hukum, terutama pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan kantor Dinas Pendidikan yang baru. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Masyarakat suku Imeko minta ganti rugi soal persoalan migas di wilayahnya karena merasa tertipu puluhan tahun dari SKK Migas yang diduga sudah melakukan eksplorasi migas di Inanwatan. Hal ini terungkap berdasarkan peta lapangan Berau Blok WK Migas yang dimiliki masyarakat suku Imeko.
Masyarakat pemilik hak ulayat suku Imeko kecewa dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang langsung mengambil keputusan terkait penutupan kasus migas di Inanuatan Kabupaten Sorong Selatan. Padahal berdasarkan peta lapangan Beraur Blok WK Migas area Inanuatan ini, pernah dilakukan eksplorasi migas tahun 1982 hingga 1984. Di mana saat itu dilakukan kegiatan seismik dan eksplorasi oleh perusahaan Arko. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat suku Imeko bersikeras memiliki cadangan gas minyak dalam tanah mencapai 10,3 triliun kubik feet gas. Dengan data ini, masyarakat suku Imeko minta ganti rugi kepada pihak SKK Migas karena diduga sudah melakukan eksplorasi bertahun-tahun di wilayah Inanuatan tanpa memperhatikan nasib masyarakat setempat. Pertamina dan perusahaan Amerika digoleh dan Menauto dan diberikan lisensi untuk mensertifikasi jumlah gas migas dalam tanah. Dia seakan data bahwa jumlah gas terbukti profit di wilayah kami, wilayah Imeko, Sorong Selatan itu punya cadangan gas terbukti 10,3 triliun kubik feet gas. 1 kubik feet gas itu sekitar 28,32 liter. Karena kami semua berjalan di kesatuan yang sama. Nah, kok tipu kami 25 tahun, bayar denda. Terserah kau dengan pemerintah, mau tidak baku bayar, tidak apa-apa. Karena itu, kau bagian dari pemerintah, plat merah juga tipu kami. Ini ceritanya SKK Migas kan plat merah. Di sama dengan pemerintah tipu kami rakyat. Kau mau tidak untuk pemerintah daerah, mau tutup atau tidak terserah dia. Tapi kami masyarakat tetap kami tuntut. Bayar kami bekerja 25 tahun. Di luar dari hak kami sebagai warga negara punya, diperlakukan sama di mata hukum. Itu yang kami minta. Masyarakat suku Imeko minta agar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera menurunkan tim investigasi untuk memastikan keberadaan cadangan gas di Inanuatan Kabupaten Sorong Selatan. Kita ini kan daerah baru, ya provinsi baru yang kemudian kita sebisa mungkin hasil apa yang bisa kita ambil untuk menjadi penambahan PAD kita itu sudah lebih bagus. Artinya begini, sebisa mungkin Pak Gubernur untuk coba datangkan ahli. Kita ini kan tidak tahu nih barang di dalam tanah ini. Apalagi tadi sudah dijelaskan itu bagaimana barang di sebelah kita bisa curi lewat bawah. Iya, apalagi kita tidak tahu teknologi sudah secanggih sekarang kan begitu. Nah ini kan kita tidak paham ini karena kita bukan orang migas. Nah, maka kepada Pak Gubernur supaya coba turun tinjau ini barang ini. Diharapkan pemerintah dapat menyikapi persoalan ini agar dapat mensejahterakan masyarakat di Papua Barat Daya sebagai daerah penghasil. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Harga beras komersil Bulog naik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, harga beras komersil kualitas premium dari Bulog cabang Sorong mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah terjadi sejak awal tahun 2025 dikarenakan harga dari pemasok juga mengalami kenaikan. Sementara untuk stok beras Bulog mencapai 7.200 ton dan bisa bertahan hingga 9 bulan ke depan. Harga beras komersil kualitas premium dari Bulog terpantau mengalami kenaikan dari awal tahun mencapai Rp70.000. Kini alami kenaikan Rp76.000. Sementara harga di pasaran menembus Rp80.000 untuk kemasan 5 kg. Untuk menyikapi kenaikan harga yang cenderung naik, Bulog memberikan pilihan harga berbeda dengan merek beras lain, di mana perbedaannya bisa mencapai Rp5.000 per karungnya. Memang dari sentra sendiri sudah naik kalau untuk beras di beras komersil dengan kualitas premium yang awalnya kami dapat menjual di awal tahun itu 70.000 per karungnya, yang sampai saat ini kami harga per hari ini untuk penjualan kami di 76. Dan mungkin di pasaran itu dijual di harga 80 sampai 82 oleh
pengejar kami, pilihan harga yang kami tawarkan ke pasaran, memang harga kami dibandingkan dengan merek-merek lain yang sekualitas masih ada sekat sekitar Rp5.000 untuk per karungnya. Sementara itu, untuk saat ini stok beras Bulog jenis medium mencapai 7.200 ton, di mana beras ini akan digunakan untuk mendukung cadangan pangan pemerintah yang nantinya akan digelontarkan untuk kegiatan stabilisasi pasokan harga pangan. Di mana nantinya Bulog bekerja sama dengan mitra yang akan menjual beras medium dengan harga maksimal Rp13.500 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Keuangan gelar bimbingan teknis implementasi dan aplikasi perpajakan Kortex yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan. Kegiatan yang diikuti oleh Kasubag Keuangan, bendahara dan operator perwakilan masing-masing OPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan yang lebih transparansi, akuntabel, dan efisien. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan, implementasi aplikasi Kortex diharapkan proses administrasi perpajakan di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi. Sehingga dengan harapan Papua Pegunungan yang hari ini kami hanya APBD transfer dari pemerintah pusat, kami bisa dapat melalui bimbingan teknis ini kepatuhan dan bisa menggali potensi yang ada di daerah ini sehingga bisa peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Pegunungan Noak Tabo menyatakan bahwa penerapan perpajakan melalui aplikasi Kortex merupakan bagian dari program 100 hari kerja serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami mungkin Papua Pegunungan dulu lakukan bimbing untuk aplikasi perpajakan ini supaya pelatihan yang kami lakukan untuk mendapat kemudahan bagi bendahara dan Kasubag Keuangan atau operator yang ada di OPD masing-masing supaya sistem Kortex ini dia connect dari BPKD, bank dan pendapatan Dispenda. Tidak hanya pemaparan materi, namun peserta juga mempraktekkan langsung penggunaan aplikasi ini, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini digunakan. Tim Liputan, Kompas TV, Wamena, Papua Pegunungan. BI dan TNI Angkatan Laut edarkan rupiah ke daerah 3T. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut bekerja sama dalam pendistribusian, pengamanan dan pengawalan uang rupiah ke sejumlah wilayah di daerah 3T di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Secara resmi, Gubernur Papua Barat Daya, Asisten Operasi TNI Angkatan Laut, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat melepas KRI Tatihu 853 dari KRI Balongan 908 di Dermaga Lantamal 14 Sorong untuk menjalankan ekspedisi rupiah berdaulat di daerah terdepan, terluar dan terpencil di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ekspedisi ini akan menempuh rute pelayaran dari Sorong, Pulau Kaimana, Pulau Namatota, Pulau Arguni, Pulau Yelu, Pulau Mansuar, Pulau Ram, dan terakhir Manokwari, dengan total jarak tempuh 1087 nautical mile. TNI Angkatan Laut menggerakkan KRI Tatihu 853 sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat dan menjamin kelancaran roda pembangunan nasional
melalui kegiatan perekonomian dan transaksi keuangan. Tentang pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah antar kantor Bank Indonesia maupun ke lokasi yang ditetapkan serta ke wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Di mana tujuan dari rangkaian kegiatan ini wujud nyata sinergi dan dedikasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI dari sisi ekonomi. Masyarakat di pulau-pulau 3T akan mendapatkan akses terhadap uang pecahan layak edar, sekaligus diajak untuk mengenali ciri keaslian rupiah dan pentingnya menjaga fisik uang rupiah agar tetap dalam kondisi baik. Kami Bank Indonesia bisa mendistribusikan uang rupiah ke wilayah T seperti yang kami sebutkan di atas lokasi tersebut, sehingga bisa terjaga ketersediaan uang yang bisa mendukung kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada mata uang asing yang digunakan sebagai alat transaksi di wilayah 3T tersebut untuk menyangkut kedaulatan dan kearifan Indonesia. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.